Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lob itu. Semoga dalam keadaan sehat, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Rois Syuriah PCNU Surabaya memberikan tanggapan yang luar biasa terkait polemik nasab hasil tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ilmu tentu harus dibalas dengan ilmu dan menyoroti surat edaran PBNU yang dianggapnya kurang bijaksana terkait hal tersebut karena yang disoroti hanya soal agama. Tentunya sekelas Rois PCNU berani menyuarakan sebuah kebenaran yang saat ini sudah dibelenggu oleh kebijakan yang tidak populer. Ini tentunya akan menjadi sorotan publik yang luar biasa, bahkan berani menyuarakan bubarkan Robitoh Alawiyah karena sudah tidak mampu menjawab adanya kemajuan zaman atas tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dan selalu ada pembiaran-pembiaran dari klan mereka untuk berbuat yang tidak sepantasnya di bumi Nusantara ini. Kita simak videonya, sekali lagi mohon maaf Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang meragukan nasabah Alawi, dan itu dalam bentuk karya ilmiah yang dimotori oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Di internal NU sendiri kan sudah bahasa Jawanya sudah kadu. Orang NU ini sudah sangat-sangat menghargai sampai pada tingkat berlebihan. Nah itu kan menjadi problem ketika ada hal yang seperti itu. Ada tantangan, NU kan harus menjadi bapak, istilahnya begitu, harus jadi bapak. Terus saya kira latar belakang itulah muncul surat itu. Hanya yang disayangkan itu surat itu kalau istilahnya Yai Asep itu kan kering dari referensi. Kering dari referensi. Bagaimana tingkat yang ditandatangani Rois Am kok alasan keagamaannya itu tidak muncul, gitu loh. Mungkin alasan keagamaannya muncul. Kalau mungkin alasan organisatoris, kalau saya memahami bahwa NU itu harus tetap menghargai orang yang sudah kadung kita hargai. Nah, kalau memang tidak betul misalnya, itu nanti dikaji berikutnya. Tetapi jangan sampai habaib dengan warga NU itu menjadi terbelah. Itu maksudnya begitu maksudnya. Jadi maksud PBNU mungkin bagus, hanya ketika dia melarang ya supaya tidak terlibat di ini, padahal realnya Naat itu apa namanya organisasi Wali Songo itu dipimpin oleh Gus Abbas. Gus Abbas itu mungkin cucu dari Kiai Abbas yang sekarang dicalonkan untuk pahlawan nasional itu, dan itu memang punya peran penting. Dan itu juga masih sebelumnya dia masih sama Kiai Imaduddin Usman itu siapa? Itu masih ponakannya Kiai Ma'ruf Amin, kan gitu. Artinya masih ngomongin semua. Nah kemudian yang membuat ini semua itu adalah misalnya Kiai Sudogiri. Saya juga diminta, ya sudah kalau untuk kebaikan saya nggak apa-apa untuk jadi pengurus. Perintah untuk jadi pengurus. Naat. Iya, pengurus itu. Bersama siapa aja? Ada Kiai Fuad katanya, ada Kiai ini sudah lah. Fuad Sudogiri. Ya. Nah inilah yang jadi problem menurut saya. Kalau secara formal mungkin itu tidak bijak juga. Kalau dibuat surat tidak boleh terlibat di situ. Terus nanti kalau terlibat kena sanksi, berarti saya kena sanksi. Bahasa itu yang memecah. Maksud kita itu mau memecat, memecah belah. Yang memecah belah misalnya. Ya sebetulnya tujuannya gitu. Mungkin kalau memang ini sama-sama jalan saja, itu diredam, atau memang kalau memang itu dianggap perlu, tambahkan aja di Batul Masail. Panggil siapa namanya? Kiai Imaduddin itu. Nah itu untuk presentasi. Orang yang kontra presentasi. Itu kalau perlu dikonfrontasikan, bukan dikonfrontasikan lah, artinya didialogkan secara terbuka. Wah itu menarik. NU yang melakukan menjadi mediator. Karena mereka itu orang NU semua. Nah itu menarik itu. Itu bahasa online bisa flat training. Tapi mau nggak dari kalangan habaib itu? Ya saya kira kalau NU yang mengatakan semua. Oh ya. Nah itu yang dimaksud Asep waktu itu dipanggil semua, disuruh dialog secara apa argumentasi masing-masing. Jangan ini betul. Wah ya jangan begitulah. Itu kan keilmuan. Tapi sebelumnya kan ya mohon maaf, Kiai Miftahul Ahyar sebagai Rois Am kan sering memberi pengajian terkait nasab itu yang dalam tanda kutip cenderung membela Alawi ya. Iya, memang seperti itu. Tapi harus kita maklumi juga karena kedekatan segala macam kan.
Tetapi kan ini persoalan penemuan keilmuan. Ya. Penemuan keilmuan itu jangan sampai orang kesan pada NU itu anti penelitian, anti penemuan ilmiah. Sudah penemuan ilmiah sudah, ini penemuan. Kalau memang penemuannya itu ya dibantah dengan penemuan. Karena ada bantahannya. Bantahannya itu berapa? 600 halaman. Padahal bukunya Kiai Ahmad Utsman itu sepaling 50 halaman itu. Dibantah 600 halaman. Tapi semuanya itu nggak terkait. Dia tidak menjawab pertanyaan Per item itu ya? Ya, tidak menjawab. Saya sudah baca. Dan memang desainnya itu, kalau menurut saya, desainnya itu adalah bagaimana kaum Ba'alawi ini menjadi seakan-akan menjadi tokoh, menjadi ikut memerdekakan Indonesia, ikut mendirikan NU ya. Padahal semuanya kan bahasa kampung Surabaya kan kita terus semua itu. Artinya tidak mempunyai data primer, sumber primer itu yang kuat untuk menyatakan seperti itu. Kalau masih mending orang Al-Irsyad, kecintaannya pada Indonesia itu sangat bagus itu. Dan itu Kiai Abdurrahman Baswedan, Abdurrahman Baswedan itu kakeknya Anies Baswedan, itu yang mendirikan PAI di Surabaya. PAI itu adalah Partai Arab Indonesia. Nah itu wahai itu disuruh kumpul aja, kita itu nggak usah mikir-mikir taring lah itu. Kita ini hidup di Indonesia, makan di Indonesia, kata dia. Ya kita membangun nasionalisme Indonesia. Nah mereka, ya taring, masa di taring katanya malaikat semua itu katanya. Nah ini kayak di sini kan orang yang nasionalismenya tinggi kan terus ya kan. Saya dapat WA, dapat kontak, telepon bahkan dari salah satu Rais Surya PBNU yang mengatakan Kiai Imad itu sudah pernah dipanggil tapi arogan gitu-gitu katanya. Itu gimana? Karena memang begini Pak Kiai, ini kan persoalan komunikasi juga ya. Jangan sampai taruhlah Kiai Imad ini sudah di atas angin karena lewat penelitian lalu ya mentang-mentang gitu kan. Nah itu bagaimana Pak Kiai? Ya saya kira Kiai Imad itu kan bisa Kiai Imad itu nggak anti nasihat kok. Dinasehati, nggak usah terlalu ya bisa disampaikan. Banyak orang yang mau begitu itu, artinya tokoh-tokoh yang bisa, ya sudahlah kalau dipanggil PBNU, dia hadir dari sana siapa, NU menjadi mediator. Ini kan hasil penelitian, presentasi penelitiannya. Nah, nanti dibantah, tapi bahasa-bahasa yang tidak elok itu jangan muncul lah, misalnya Dajjal, rokok, nanti kalau nanti tidak dapat syafaat Nabi Muhammad, maksudnya gitu-gitu itu. Itu kan penelitian. Sepanjang penelitiannya bisa terbukti kan bisa. Orang itu kalau terbukti misalnya, memang betul ini di alam sekian ketemu. Itu semuanya yang diklaim ketemu itu palsu. Yang orang ditulis tahun 60 dibilang ini pada abad ke-4 Hijriah. Tapi dari konflik nasab yang sangat keras, kalau saya sudah sangat keras ini kan ada caci maki segala kan. Itu kita sayangkan juga berkepanjangan. Ini kan sudah banyak hikmahnya, ya kan? Beberapa orang itu menganalisis, saya melihat di media sosial, hikmahnya salah satunya misalnya mereka sudah mohon maaf tidak yang mohon maaf yang Habib yang minta-minta itu biasanya sudah berhenti karena mohon maaf ada seorang kiai bilang saya ini didatengin Habib terus diminta uang 50 juta terus ada mohon maaf B-nya itu katanya kalau nggak dikasih ini nanti begini tapi kalau nggak ada uang aku udah kasih aja nanti kan akan lancar kalau dikasih ini. Nah maunya dikasih 10 juta aja, itu masalah 50 juta itu kan kasus seperti itu ada. Itu yang cerita itu konkret ke saya ada seorang kiai yang didatangi dan tidak sekali didatangi. Ya saya kira Habib yang seperti itu ya mungkin palsu. Yang seperti itu ada, tapi harus diingat Habib sing api, ada yang bagus ya. Bahkan dia tidak mau dibilang Habib, dipanggil Habib. Coba Profesor Quraisy Habib itu tidak mau. Padahal dia Alwi Syihab itu kan banyak yang baik artinya begitu. Kita kan harus pilah-pilah kan gitu. Jadi yang baik ya. Dan mereka juga tidak mengaku juga sebagai turunan Nabi. Mereka biasa aja orang mau mengaku atau nggak diakui kan nggak persoalan. Kita itu harus kembali. Inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li arabiyyin wa ajamiyyin. Illa bitaqwa. Itu kan ajaran Islam egaliter. Nah, itulah mereka nggak mau begitu. Sepanjang dia tidak mau, ya nggak bisa. Ayo kembali ke sini. Anda kalau bagus, Anda kalau pandai, Anda kalau alim, ya sudah kita hormat. Anda gablek, walaupun Habib tapi gablek, tidak usah jingkir aja. Apalagi bongkotek. Apalagi dia itu palsu. Lain lagi. Jadi tidak urusan dengan palsu atau tidak. Sudahlah. Komunitas ini mungkin jalan nggak apa-apa lah sekarang. Misalnya jalan nggak apa-apa.
Tapi kalau sudah jelas tidak bisa mempertahankan, lebih baik Robitul Alawiyah itu bubar saja. Ada apa? Orang itu tidak bisa mempertahankan. Nah, Pak Yai Asep kan tempoh hari mengusulkan itu, Habib Taufik ditemukan dengan siapa, Imad misalnya, gitu kan, disuruh dialog yang baik gitu kan. Bahkan kalau perlu ya itu mempertahankan mempertahankan ke Habibannya dengan menjelaskan tentang jalur nasabnya. Sebetulnya kan mudah aja kan, misalnya dari kelompok Habaib ini menugasi seseorang guru besar atau apa untuk mencari data-data atau sumber primer kan yang bisa bisa menjelaskan tentang ketersambungan nasab itu. Ya sebetulnya sudah banyak yang seperti itu, tapi secara akademik di Indonesia apa saja sebetulnya secara akademik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya memang mengkotek. Ya memang mengkotek. Kalau memang ada, memang pembelanya banyak, ada Gus Najih Maimun, itu kan membela itu. Tapi pembelaannya itu tidak argumentatif. Nah, itu yang repot. Gitu. Terus karena dewe, pokoknya, nah, gitu loh. Ini nanti bisa walat ini. Kalau mengkotek kan sudah nggak walat. Ali Sakron itu yang menulis pertama bahwa dia itu adalah turunan Rasulullah. Nah, itu hidup pada abad ke-10 Hijriah. 10 Hijriah kan dia itu hidup abad ke-4. Nah ini kan jauh berapa ini kan 6 abad. Nah terus ketika nulis dia tidak pakai Habib. Nah, berarti kan bukan Habib dia. Tapi lama-lama kan enak kalau jadi Habib kan enak kan. Dia mana aja nggak diakui Habib itu terus gimana? Nah, yang mengerikan lagi, mohon maaf, saya kemarin itu bertemu seorang kiai, ada Habib yang mengaku pernah Isra 70 kali. Itu melebihi Nabi Muhammad atau Rasulullah. Rasulullah aja sekali. Iya, Rasulullah sekali. Itu pun masih perdebatan. Lah ya itu. Ini diperdebatkan. Ini enggak ini. Yang paling nggak enak itu kan yang katanya di Tanggul itu Habib Soleh di Tanggul. Itu katanya ini kemana? Tiap hari itu Nabi ada di sini. Tiap hari Nabi ada di sini. Kan umur begitu. Apalagi terus ketika katanya datang ke Madinah, Rasulullah langsung keluar tangannya itu, salam. Masya Allah. Nah ini kan banyak khurafatnya. Terus apa lagi terus Tarim itu katanya itu wali semua itu yang ada di situ. Maka sebetulnya ada syekhnya itu ya Pak Alawi kan nggak pernah haji, nggak pernah umroh, cukup di Tarim saja kan. Itu banyak video-videonya kayak gitu. Jadi mereka itu menurut saya memang ingin eksistensi dirinya diakui dengan menggunakan sarana-sarana khurafat itu. Dan yang lebih memprihatinkan lagi itu kan kadang untuk kepentingan ekonomi. Ya rata-rata bukan hanya ekonomi. Jadi menjadi tokoh. Jadi orang itu motifnya itu ekonomi iya. Tapi dia itu dihormati orang. Nah, dan dulu yang mempelopori dia menghormat pada ini, dicium sininya keningnya kan kiai. Lah masyarakat kan ikut kiai. Iya. Kalau dicium keningnya masih lumayan. Ada yang cium kaki. Ya, cium kaki. Saya lihat videonya itu ya. Habib di Pekalongan itu dicium kaki dan itu dibiarkan. Dibiarkan dan dia bangga. Saya itu orang yang paling menentang seperti itu. Mulai kecil bukan hanya sekarang. Jadi ada kiai, ini bukan Habib, kiai gitu. Itu kalau datang ke kampung, ke desa itu, kebetulan saya ada di situ. Langsung orang nembak jalan ngesot gitu, nyium kakinya. Saya tegur itu. Gak boleh seperti itu. Orang gini sujud pada Allah, tidak boleh pada manusia. Ini syirik itu. Saya mulai kecil sudah seperti itu saya. Jadi kita ini kadang-kadang sikap kita ini banyak syiriknya. Syirik apa? Ya kayak gitu kan syirik. Maksudnya nyembah ke ya nyembah itu pada Allah. Bahkan kalau orang menunduk itu jangan seperti ruku. Melebihi ruku. Nah kadang-kadang begitu sudah ada tatanannya gitu. Jadi kita itu tauhid pada Allah. Gitu. Jangan terus kita diajari. Kalau hanya ini masih apa ya sebagai penghormatan, mencium tangan itu penghormatan. Terus mencium kaki, terus kita menjadi bangsa apa gitu? Ya bangsa yang sejajar lah. Karena Nabi kan mengajarin kita itu egaliter, sejajar. Kita sama-sama manusia. Nah manusia itu kan lebih ini kalau takwanya bagus, kan gitu. Amalnya baik, itu aja. Bukan karena turunan ada. Nabi itu mengajari seperti itu, Pak. Tapi ada kecurigaan juga, Pak Kiai. Intinya perdebatan ini katanya Imam juga punya kepentingan untuk diakui sebagai nasab
ada nasab ke Rasulullah, gimana itu? Ya bisa saja seperti itu, tapi kan mereka itu tidak menonjolkan diri. Seperti Wali Songo itu katanya setelah dites DNA itu nyambung menurut hasil tes DNA. Tapi mereka kan tidak, pada umumnya kiai-kiai itu apa namanya menyembunyikan, nggak mau. Tidak mengeksploitasi. Tidak eksploitasi sama sekali. Saya ingin perdebatannya antara Kiai As'ad Syamsul Arifin sama Habib Hussein Al-Habsyi. Saya bilang Ustaz, tidak bilang Habib Hussein Al-Habsyi. Saya masih kuliah waktu itu. Waktu NU menerima asas tunggal, dia kan orang Masyumi asalnya. Yang Habib ini. Yang Habib Hussein Al-Habsyi Bangil Yapi itu. Oh, iya. Nah, itu datangnya Kiai As'ad. Pokoknya ya As'ad itu tidak benar ini, kenapa menerima asas tunggal, kita yang memperjuangkan Islam. Datang Kiai Ahmad Siddiq katanya gitu. Ya As'ad itu dia senyum-senyum katanya ya As'ad. Ya As'ad itu nggak bisa debat. Orang-orang itu kan aku omongin di mana-mana. Terus saya As'ad jawabnya, ya aku nggak sampean ini bodoh. Bodoh apa? Sama-sama kita Rasulnya. Hanya bedanya aku pesek sampai maju. Jadi As'ad begitu cara jawabnya. Jadi persoalan ini menerima Pancasila itu saya melihat maslahat. Kalau orang Islam itu bertentangan dengan pemerintah terus orang Islam itu gak iso maju. Sekolah gak iso, ini tidak bisa. Sudah selesaikan ini. Kita ini sholat juga tidak dilarang. Kita membuat organisasi yasinan juga nggak dilarang. Ya sudah terima aja. Kita berhentilah untuk ideologi ini sudah selesai di Pancasila. Itu Pancasila tidak bertentangan. Dan yang Pancasila juga yang membuat orang Islam. Islam juga. Itu katanya minta-minta gak bilaan kan. Gimana sampai aku berjuang? Kayak bodoh aja. Sampai ya sekarang berjuang kayak itu. Saya berjuang Pancasila. Ayo lebih Islam mana? Iya. Kalau saya katanya saya nggak tahu sendiri, tapi saya informasi itu valid saya kira itu. Dan kan memang Habib Hussein Al-Habsyi itu kan terkenal agak aliran keras. Iya, aliran keras. Waktu itu kan memang dia orang NU kan. Jadi NU yang dulu secara politik dia itu ikut Masyumi dan terus. Iya, Masyumi. Terus terakhir dia menjadi pengikutnya Khomeini gitu. Dan saya kenal baik karena dan saya juga berkomunikasi dengan duriyahnya yang ada di Pandaan. Mereka anak turunannya sudah Syiah semua itu sekarang. Nah itu menjadi problem juga di kalangan Habaib itu, Ma'alawi itu. Tapi mereka bagusnya mereka itu kan tidak mengandalkan. Jadi Ustaz Hussein Al-Habsyi itu orang harus cari ilmu, harus pinter kan gitu. Itu bagusnya. Tidak mengandalkan bahwa dia turunan Nabi. Iya, itu bagus. Dan menjual keturunan itu yang menjadi problem akhirnya. Apalagi kalau yang mohon maaf sampai minta-minta secara maksa itu. Ya, biasa. Kalau nggak diberi nanti nanti kualat. Dan ada waktunya lagi. Jadi saya minta uang 10 juta jam 1 siang. Datangnya dia jam 10. Kalau enggak, mesti usah. Nah, kita takut kual. Ya kalau saya itu apa intinya gitu kan sama saya. Tapi kalau orang awam yang keluarga saya takut semua. Keluarga saya itu takut semua. Sekarang enggak. Tak bilang sama saya, enggak usah. Kalau kita itu sudah tak bacain sholawat, kalau sampai betul keturunan Nabi, tiap hari itu kita wala Ali Muhammad. Sudah diberi lah. Lebih doa tiap hari. Kalau betul ya, kalau palsu ya bukan. Nah, kita kan nggak tahu ya, bentuknya yang betul yang palsu. Tapi secara ilmiah, secara akademik, Ba'alawi di Indonesia bukan turunan. Itu sudah apa ya? Sudah hasil penelitian. Iya. Bukan keturunan. Jangan ngaku-ngaku. Ya kalau memang mau ngaku benar, ya sudah dibantah itu, teliti, langsung tes DNA. Nah itu problemnya. Tes DNA kan nggak ada yang mau. Hanya Najwa Shihab yang berani. Dan ini bukan turunan Nabi juga. Iya. Yang berani semua ada 80-an. Di Yaman itu ada mungkin 120-an. Semuanya tidak ada yang nyambung dengan Rasulullah. Nah itu yang di Yaman itu hasil penelitian atau di tes DNA? Enggak, tes DNA. Tes DNA ada yang ada yang sudah kesini termasuk siapa? Habib Umar bin Hafid itu yang sering kesini. Juga keluarga-keluarga itu sudah tes DNA sebagian. Tapi ada yang nggak mau. Dan di sana ada fatwa, bisa dicek loh fatwa. Fatwa itu, Ba'alwa itu bukan Duriyatul Rasul. Fatwa sana, fatwa Yaman. Tapi kenapa ya PBNU masih ngotot terus gitu? Enggak ya. Maksud saya itu tadi, hanya sebatas nengaya aja lah. Enggak, mestinya itu enggak usah sampai ada surat resmi. Nah, mestinya dipanggil dengan persuasif lah. Nah, ya masukkan Bathul Masail. Di Bathul Masail penelitian kan biasanya ada presentasi ya. Presentasi setelah itu bebas orang-orang NU menentukan pilihan tokoh-tokoh itu. Setelah presentasi dari masing-masing pihak, argumentasinya masing-masing. Nah, saya kira sekarang kan sudah banyak itu. Nah, tinggal dikompilasi, dibaca, terus
NU membuat keputusan di Batil Masail, bukan pribadi, Ya, tapi diperdebatkan. kembali lagi ke ini, Pak Yai, Qiyas-at. Qiyas-at itu kan memang diyakini sebagai turiah Rasul ya dari Rijal. Tapi memang nggak pernah membanggakan. Ya ngaku aja enggak, cerita aja enggak pernah. Semua kiai-kiai itu nggak ada yang ngaku. Apalagi cerita saya ini keturunan Rasul kesekian, itu ini jalurnya nggak pernah. Iya, termasuk Hadratus Syekh itu nggak pernah nyinggung-nyinggung soal itu. Nggak pernah. Bahkan Ki Asep itu pernah cerita abahnya itu kan punya dokumen silsilah nasab yang nyambung ke ke Sunan mana itu yang Jawa Barat itu, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, terus ke Nabi. Ayahnya yang notabene salah satu kiai pendiri NU yaitu Ki Abdul Halim itu katanya disobek sama nah kamu nggak usah baca ini. Iya memang orang itu senang sebab gitu itu ada untung ruginya dalam hal-hal tertentu itu rugi. Ruginya apa? Dulu kan Zuriyah Rasul itu dikejar-kejar dan dibunuh pada masa Muawiyah, pada masa Umayyah lah. Nah, dibunuh. Dan mereka tidak mau begitu. Dan mereka terus ini kalau jalur Wali Songo itu jalur yang sekarang ke Kiai Indonesia itu kan lewat jalur ke Uzbekistan. Makanya Samarkandi. Jadi ayahnya Sunan Ampel itu kan namanya Ibrahim As-Samarkandi. Ini cerita sejarah nih. Nah, terus ke sini itu langsung perkawinan campur dengan orang Jawa. Maka yang Duriah yang dari sana itu gak ada sisanya, nggak mancuh. Tapi mereka itu nutfah nabawiyah itu walaupun jalur laki atau jalur perempuan itu dalam DNA itu diketahui. Kalau Duriah iya. Dan dia walaupun sekarang yang sudah dites ya, kan dites itu sebagian nggak semua. Itu menyambung. Tapi mereka walaupun sekarang bangga, enggak. Ya itu tadi tidak mengeksploitasi nasab keturunan untuk kepentingan-kepentingan. Memang kita ini orang Indonesia kok. Terus dia itu yang mengeksploitasi terus turunan Yaman, terus bangga dengan Yaman, Rasulullah orang Yaman, kan gitu narasinya itu. Terus tarim, ya tarim gitu. Itu kan bagi orang yang kalau orang nasionalis Muslim ya, seperti orang santri itu nggak tersinggung. Bagaimana kalau itu nasionalis sekuler? Ya. Misalnya Soekarno, misalnya Megawati. Misalnya orang Surabaya lah, katanya turunan Bung Tomo misalnya, yang dulu mempertahankan Surabaya. Terus ada orang kayak gitu. Jadi dulu ketika perang 10 November Sopo, Habibnya yang ikut perang. Ya kan ini sejarah. Terus sekarang minta pahlawan nasional. Nah kalau kayak ya Abbas, itu jelas ya. Nah kiai itu dulu yang sebetulnya Duriyatul Rasul tapi gak ngaku Duriyatul Rasul. Dan tidak bangga sebagai. Dan dengan rendah hati mereka itu nggak ngaku itu kan nggak ingin menonjolkan. Iya. Kalau saya lihat Ki Asep itu dulu waktu jadi ketua PCNU aja nggak mau mengungkapkan bahwa beliau putra pendiri NU itu. Saya kan teman biasa, artinya teman kuliah bersama saya. Saya juga pernah cerita ayahnya, nggak pernah. Sepanjang saya berteman, baru sekarang ini. Enggak, saya artinya orang ya biasa lah kita ya teman ya. Nggak pernah. Nah, Pak Yai, ada masalah lagi yang cukup menjadi perhatian publik yaitu Syarifah tidak boleh kawin dengan orang Indonesia atau non Habib. Ya, bahkan di Pasuruan itu ada kasus sudah nikah, ini dipaksa cerai. Gitu. Nah itu yang dipersoalkan Ki Asep kapan hari ini kan membuat bahasa Indonesia tersinggung, gitu kan? Artinya tidak boleh. Sementara Habibnya sendiri boleh kawin dengan orang Indonesia. Itu sebetulnya gimana secara agama? Apa memang ada larangan itu? Tidak ada. Jadi memang berdasarkan ya hadis-hadis palsu yang digunakan itu. Oh, larangan kawin dengan Syarifah itu hadis palsu ya? Hadis palsu. Yang dipakai mereka? Yang dipakai mereka. Tidak hanya doa itu palsu. Ya. Jadi kan ada syarat ya, syarat hadis. Hadis sahih ada syaratnya. Di antara syarat itu tidak bertentangan dengan Quran. Lah itu nggak ada yang di Quran kalau indallahi atqakum. Ada hadis sahih yang sudah tinggi, la fadlan arabiyyin wa ajamiyyin. Tapi di kalangan di fikih itu muncul karena persoalan budaya. Nah, di fikih itu ada yang namanya pembahasan tentang kufu, kafaah. Kufu itu kesetaraan. Kesetaraan itu karena dia merasa Syarifah turunan Nabi, wong Jawa itu wong gembel, maka nggak boleh kawin sama gitu. Cara berpikirnya. Di fikih memang dia, tapi tidak sampai keturunan.